Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian syukur bagimu Allah yang hidup, Allah yang perkasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu karena Engkau sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan berkati dan Tuhan tolong kami untuk boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah hidup penuh kasih. Merasa iba terhadap orang-orang yang tidak mampu dalam menghidupi kehidupan mereka, tergerak untuk menolong, menangis ketika melihat orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, yang tinggal di daerah yang tidak bisa dijangkau, yang merupakan suku terabaikan dan sangat primitif. Ketika kita merasakan hal ini bukanlah hal yang biasa dialami oleh semua orang. Hal ini hanya dialami oleh orang-orang yang hidupnya sudah diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Hidup yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, yang tidak menginginkan orang-orang di sekitarnya binasa. Merindukan semua orang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Karena Yesus Kristus juga tidak ingin dari antara kawanan domba itu ada yang terhilang. Yesus Kristus mempunyai hati yang penuh dengan belas kasih, tidak mau orang-orang yang dikasihinya binasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaan di bawah ini kita jawab. Yang pertama, siapakah sumber kasih? Kita boleh lihat di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-11b. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sumber kasih adalah Allah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kasih Allah di dalam Yesus Kristus bagi manusia? Apakah terbatas dan terukur? Kita boleh lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah di dalam Yesus Kristus bagi manusia sangat besar dan tidak terbatas serta tidak terukur. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan arti mengasihi Tuhan Yesus berarti memiliki komitmen yang radikal. Kita boleh lihat di dalam Matius 10 ayat yang ke-37. Saya bacakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Artinya adalah kita tidak mengasihi bapa, ibu, dan orang-orang yang terkasih lebih dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab orang yang mengasihi bapa, ibunya, dan saudara-saudaranya jauh lebih dari Yesus, maka mereka tidak layak bagi Yesus Kristus. Pertanyaan yang keempat, mengapa harus mengasihi? Kita boleh lihat di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengapa harus mengasihi? Karena Yesus Kristus memerintahkan kita untuk mengasihi. Pertanyaan yang kelima, siapa saja yang harus dikasihi? Apakah cukup hanya orang yang mengasihi kita? Kita boleh lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Artinya, semua orang harus dikasihi, bukan hanya orang yang mengasihi kita. Jikalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upah kita? Bukankah kita sama seperti orang-orang yang berbuat dosa? Jadi semua orang harus kita kasihi. Pertanyaan yang keenam, bagaimana ciri-ciri orang yang mengasihi?
Kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah yang merupakan ciri-ciri orang yang melakukan kasih. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana kasih Tuhan yang Tuhan Yesus minta kita berikan kepada Allah sendiri? Kita boleh lihat di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saya bacakan ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya adalah, itulah alasan mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali. Karena kasih yang Simon Petrus sampaikan adalah kasih yang terbatas. Sampai kedua kali Petrus tetap menjawab kasih yang sama. Ketiga kali Petrus tidak lagi memaksudkan kasih yang terbatas yang ia berikan kepada Allah, tetapi kasih yang tidak mengharapkan imbalan, yaitu kasih agape yang diharapkan Tuhan Yesus kita berikan kepadanya. Pertanyaan yang ke-8, bagi siapakah Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Yesus. Yang menjadi penutupnya adalah Allah mengasihi manusia tanpa batas. Terus-menerus Allah mengasihi manusia. 3 poin utama, yaitu yang pertama, Bapa mengutus putranya yang kekasih dan disalib karena kasihnya yang besar. Yang kedua, Tuhan Yesus memanggil orang-orang pilihannya dalam kasih. Dan yang ketiga, Tuhan mencurahkan kasihnya kepada semua manusia. Inilah pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam melakukannya, dan kiranya firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk hidup di dalam kasih, dan hati kami boleh dipenuhi kasih, sehingga kami boleh mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hebat dan perkasa, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.